Baik, selanjutnya adalah soal nomor 21. Nilai optimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Oke, coba diperhatikan di sini. Nilai optimum dari fungsi kuadrat. Ya, nilai optimum itu bisa ada dua ya, jadi bisa bernilai maksimum dan dia bisa bernilai minimum. Kapan dia maksimum dan kapan dia minimum? Dia akan bernilai maksimum jika fungsi kuadrat nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Ya, kemudian dia akan bernilai minimum jika A-nya itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Ya, masih ingat grafiknya? Ya, kalau A-nya negatif maka grafiknya akan membuka ke bawah. Nah, titik paling atas inilah yang disebut titik maksimum. Ya, ini maksimum. Kemudian, untuk yang nilai A-nya lebih besar 0 atau positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Maka dia punya titik minimum. Itu ya. Nah, A itu apa? Masih ingat kan? A adalah koefisien dari X kuadrat. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Oke, jadi fokusnya langsung ke X kuadratnya aja. Ya, masih ingat bentuk umum daripada fungsi kuadrat adalah fx sama dengan A X kuadrat plus bx plus c. Nah, ini A adalah koefisien dari X kuadrat. Jika nanti dia positif, maka dia nilai optimumnya akan minimum. Ya, jika dia nanti nilai A-nya negatif, maka nilai optimalnya akan maksimum. Nah, dilihat di sini X kuadratnya ini. Nilai A-nya berapa di sini? Oh, A-nya 1. 1 itu positif. Lihat di sini. Ya, ketika A-nya positif, maka nanti dia akan memiliki nilai minimum. Berarti nanti kita nggak mungkin memilih opsi A dan opsi B karena dia bilang maksimum. Oke, kita akan memilih opsi C atau D. Tapi yang mana? Nah, sekarang kita tentukan ya, nilai optimalnya itu yang mana. Ya, gimana caranya? Kita cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Rumusnya apa? Min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Oke, dari sini dulu tadi A-nya 1, B-nya koefisien dari X ini B. B sama dengan 6, C-nya 8, tapi kita hanya pakai A dan B ya. Berarti min dari rumus B-nya 6 per 2 dikali A, kali 1. Min 6 dibagi 2, hasilnya X sama dengan min 3. Ini adalah sumbu simetrinya. Nah, nilai optimum itu bukan sumbu simetrinya ya, tapi si X sama dengan min 3 ini kita masukkan ke dalam fungsi. Fx sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Ya, X-nya kita ganti min 3. Nah, kita masukkan sini F min 3. Ya, min 3 kuadrat plus 6 dikali min 3 tambah 8. 9 ditambah min 18 ditambah 8. Ini min 9 ditambah 8. Maka nilai optimalnya adalah min 1. Maka kita pilih opsi D. Itu ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 21, kita tentukan dulu dia punya nilai minimum atau maksimum, baru kita tentukan sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetrinya. Kemudian nilai X yang diperoleh dari sumbu simetri kita masukkan ke dalam nilai fungsi. Itu ya.
Next, kita ke soal nomor 22. Titik R min 2, min 3 ditranslasikan oleh 3 min 2. Oke, ini maksudnya nggak pakai per ya. Jadi besar translasinya itu adalah 3 min 2. Maka bayangan titik R adalah translasi ya. Ini artinya digeser. Untuk menentukan bayangan titik R atau R aksen, kita jumlahkan saja titik awalnya ya, min 2, min 3 ya, kita tambah dengan 3 min 2. Masih ingat ya, kalau translasi ya, untuk ada sebuah titik R min 2, min 3 kena translasi A, B, maka R aksennya tinggal kita jumlahkan kan, min 2 ditambah A, min 3 ditambah B. Oke ya. Oke, kita hitung dulu. T-nya tadi kita tuliskan di sini. Maka R aksennya X ditambah 3, Y-nya ditambah min 2. Min 2 ditambah 3, min 3 ditambah min 2. Min 2 tambah 3 ini 1, min 3 tambah min 2 adalah min 5. Tinggal dijumlah saja. Ya, maka bayangannya adalah 1, min 5. Nah, ya, jumlahkan saja ini ya. Ini dijumlahkan dengan ini. Jumlah. Oke. Next ke soal nomor 23. Ada titik T 9,5 ditranslasikan oleh A, translasi AB ya, ketemu T aksen min 3,1. Ya, besar translasinya tadi adalah A dan B ya. Pertanyaannya, A ditambah B itu berapa? Ya, kita tuliskan seperti tadi. Titik 9,5 ditranslasikan, kita belum tahu besar translasinya berapa. Ternyata bayangannya adalah min 3,1. Oke. Nah, kita mau cari A sama B-nya nih. A-nya berapa? B-nya berapa? Kan gitu. Ya. Maka nanti kita akan berpikir seperti ini. 9 jika ditambah A, maka hasilnya adalah min 3. 9 tambah berapa ya? Oke. 9 ditambah berapa ya? Hasilnya adalah min 3. 9 ditambah A sama dengan min 3. Kita cari A-nya. Oke, kita cari A-nya. A-nya berarti adalah min 3 dikurang 9. Berapa? Min 12. Oke. Nah, selanjutnya min 5 ditambah B. Min 5 ditambah berapa ya? Hasilnya adalah 1. Ya kan? Sama seperti tadi. Min 5 ditambah berapa ya? Besarnya itu B. Kalau dijumlah itu 1. Maka untuk mencari B, 1 dikurangi 1 ditambah 5 maksudnya. 1 ditambah 5, ini pindah ruas ke sini ya. 1 ditambah 5, maka B-nya adalah 6. Oke. Nah, pertanyaannya adalah A ditambah B. Min 12 ditambah 6. Hutang 12 ya disaur 6. Maka nanti sisanya masih hutang min 6. Maka jawabannya adalah B. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut.
Titik A 2,7 mempunyai bayangan 2,67. Titik A min 2,7 bayangannya adalah 2,7 dan seterusnya. Pernyataan yang benar, hasil refleksi titik A terhadap sumbu X. Oke, ini sudah ada pasangannya masing-masing ya, titik dan bayangannya. Cuman jika kita punya titik ini dan kita refleksikan terhadap sumbu X, ya, maka bayangannya itu yang tepat yang mana? Oke. Pencerminan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau di sini punya titik, ya, A, B. Maka jika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan di bawah sini kan? Enggak. Nah, koordinatnya berapa? Kalau ini namanya A, ini A aksen bayangannya. Nilai A-nya ini kan tetap sama ya. A tetap A, cuman yang awalnya ini di atas positif B, maka ketika di bawah jadi min B. Ya, jika di sini posisinya adalah min 2,1, ya kan? Maka bayangannya di sini min 2, min 1. Itu ya. Jadi, kita sudah punya rumusan ini. Jika ada titik A, B, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A, min B. Nilai X-nya tetap, tapi B-nya berubah jadi negatif. Oke, sekarang kita cek, manakah dari keempat ini yang sesuai dengan rumus ini? Oke, kita cek ya yang pertama, 2,7. Ya, kalau kita refleksikan terhadap sumbu X sesuai dengan rumus ini tadi, ya berarti A, min B. Ya, ini kan berarti kita anggap A, ini B ya. A-nya tetap A, 2, min B, berarti min 7. Benar? Benar. 1. Yang kedua, min 2,7 kalau kita refleksikan terhadap sumbu X. Ini kita anggap A, ini B. Itu kan? A-nya tetap A, min 2, B-nya negatif. Ini 7, berarti jadi min 7. Benar nggak di sini? Oh, ternyata berbeda. Nah, ini salah. Harusnya kan ini ya. Sekarang yang ketiga, 2,7 kita refleksikan terhadap sumbu X. Oke, ini A, ini B. A-nya tetap A, 2. Oke. B-nya jadi negatif, min B. Ini udah min 7. Min dari min 7. Min ketemu min plus ya, berarti positif 7. Oh, 2,7 nih harusnya. Kalau 2,7 kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah 2,7. Apakah sama? Oh, ini salah nih hasilnya. Yang terakhir, min 2,7 kita refleksikan terhadap sumbu X. Ya kan? Ini A-nya min 2, B-nya min 7. A-nya tetap min 2, B-nya min 7. Kita carinya min B, berarti min dari min 7 sama adalah 7. Oh, ini benar. Kan? Nah, maka jawabannya adalah 1 dan 4. D. Gitu ya, jadi bisa jadi besok pertanyaannya adalah terhadap sumbu Y atau sumbu-sumbu yang lain. Ya, jadi silahkan dicermati lagi rumusnya. Ini nanti seperti apa. Ya, misalkan nanti kalian kesulitan menghafal rumus, silahkan digambar saja seperti ini. Ya, silahkan digambar seperti ini, insya Allah akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Oke, sekarang nomor 25. Besar peluru sudut CBD. CBD itu yang mana toh? Oh, yang ini. Pertanyaannya adalah pelurusnya. Ini sudutnya ada sudut ABD dan sudut CBD. Sudut ABD dan sudut CBD ini adalah
berpelurus. Apa artinya? Ya, berpelurus itu kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Ini sudah rumus. Ya, jadi diingat-ingat. Kalau gambarnya seperti ini itu artinya berpelurus. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Pertanyaannya adalah pelurusnya CBD. CBD itu yang ini. Pelurusnya itu yang mana, Bu? Pelurusnya itu adalah subtemennya. Jadi yang ditanyakan nanti bukan CBD-nya, tapi justru temannya ini. Inilah pelurus sudut CBD. Siapa? Sudut ABD. Ini yang akan kita cari nanti. Oke. Ya, kalau ditanya besar pelurusnya ABD, siapa pelurusnya ABD? Ya, temannya ABD siapa? CBD. Nah, gitu aja dibolak-balik. Ya, ingat yang ditanyakan bukan sudut CBD tapi pelurusnya. Nah, pelurusnya kan si ABD tadi. Berapa besarnya? 3x. X-nya kan belum tahu. Kita cari tahu nilai X dulu. Di mana caranya? Pakai ini tadi. Sudut ABD itu besarnya 3x. Sudut CBD itu X ditambah 20. Oh, besarnya 180 derajat. Yang X sama X kita gabung, 3x ditambah 1x ini artinya ya. Berarti 4x, 20-nya ini pindah ke kanan. 180 dikurang 20. 160, maka X-nya adalah 160 dibagi 4 sama dengan 40 derajat. X-nya 40. Yang ditanya adalah pelurus CBD tadi siapa? Sudut ABD. Besarnya berapa? 3x. X-nya berapa? 3 dikali 40 derajat. Berapa dia? 120 derajat. Gitu ya. Next. 26. Keliling bangun di atas. Oke, ingat. Keliling dari suatu bangun adalah jumlahkan ya seluruh sisi terluarnya. Jadi yang mana, Bu? Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah segini tambah segini tambah segini tambah segini, semuanya dijumlahkan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, di sini sudah tahu 23. Ini 5. Ini 12. Ya sisanya gimana? Oke. Ini berapa? Ini enggak? Ini berapa? Ya kan? Pertanyaan selanjutnya kan gitu. Gimana caranya? Ya. Oke. Kalau kita mau cari masing-masing ini, ya yang Mbak tandai centang-centang ini dan yang Mbak tandai dengan bulatan-bulatan, itu nggak mungkin bisa kita hitung. Karena tidak ada ketentuan lagi selain 23 cm, 5 dan 12 cm. Terus gimana Bu cara cari kelilingnya? Kita perlu merubah sudut pandang. Ya, coba perhatikan. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, ini panjangnya adalah 23 cm. Sekarang fokus pada yang Bu Emma berikan tanda centang. Ya, 1, 2, 3. Oke, fokus ke sini dulu. Ya, jika panjang yang segini nih, Bu Emma geser ke atas. Biar bisa lurus ya. Nah, oke, panjangnya kan sama nih, gini. Pun dengan yang di sini akan Bu Emma geser ke atas. Tuh, panjangnya segini toh. Oke. Berarti ya, misalkan ini Bu Emma beri nama X, ini Y, ini Z.
Berarti di sini X, ini Y, ini Z. Panjang X ditambah panjang Y ditambah panjang Z. Dari kiri sampai ke kanan, tanpa kita mengetahui masing-masing X, Y, dan Z-nya berapa, maka jumlahnya adalah 23 cm. Ya enggak? Sama dari kiri sampai kanan. Dari kiri sampai kanan, sama. Tanpa harus kita tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oke, oh berarti sudah tahu, Bu. Ya, kalau yang mendatar ini kita sudah tahu, kita tinggal lengkapi yang di sini, vertikal. Berarti berlaku juga untuk yang vertikal. Oke, di sini 5, kemudian di sini 12. Maka dari atas sampai bawah, ini, nah, panjangnya adalah 12 tambah 5. Berapa? 17 cm. Yang bagian kanan. Nah, yang ini, Bu, ini belum tahu. Nah, ini juga kita geser ke kiri. Nah, ini misalkan namanya A, ini B. A-nya kita geser ke kiri. Panjangnya segini. Ditambah B segini. Totalnya dari atas sampai bawah berapa? Ya, sama. 17 cm. Oke. Berarti yang kiri 17, yang kanan 17, yang bawah 23, yang atas 23. Kita jumlahkan. 34 ditambah 46 sama dengan 80 cm. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 27. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 kali 10 meter. Berarti kurang lebih seperti ini ya. 25 kali 10. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Dipasang keramik dengan harga 30.000 setiap meter persegi. Berapa biaya yang diperlukan untuk membeli keramik di sekeliling kolam? Oke, ini ada kolam. Jelas ukurannya adalah 25 kali 10. Akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Berarti kan di sini. Di sini 2 meter. Gitu kan? Di sini juga 2 meter. Di kiri juga tambah 2 meter. Di kanan juga tambah 2 meter. Dan otomatis kalau kita kasih border lagi di luarnya, bentuknya pun juga persegi panjang. Nah, kita mau cari nih. Nah, ini keramik ini. Keramiknya ini luasnya berapa ya? Ya, keramik. Oke. Ya. Nah, luas yang diarsir ini berapa? Kan gitu. Berarti luas keramik adalah luas persegi panjang yang besar dikurang luas persegi panjang yang kecil atau kolamnya. Kan gitu. Bu, yang dalam kan udah tahu nih ukurannya 25 kali 10. 25 kali 10. Nah, ini yang di sini berapa? Lebarnya yang besar juga berapa? Bisa kita cari tahu ya. Oke. Ini 25. Ke kanan tambah 2 meter, ke kiri tambah 2 meter. Berarti 25 tambah 2 tambah 2 kan gitu. Berapa? 29 meter dong. Ya kan? Sekarang lebarnya berapa, Bu? Nah, ini lebar kolamnya 10. Atas tambah jalan 2 meter, bawah tambah jalan 2 meter. Berarti total lebarnya berapa? 10 tambah 2 tambah 2. Berapa ini? 14 meter. Berarti ini nanti rumusnya sama, panjang kali lebar dikurangi panjang kali lebar kan gitu. Tapi ukurannya beda. Yang besar 29 kali 14. Yang kecil 25 kali 10. Oke, kita hitung dulu. 29 kali 14, 6, 3, 11, 29.
6, 10. 406 dikurangi 250. 6, 5, 1. 156 meter persegi. Kemudian kita kalikan 30.000 karena harganya segini. Kita kalikan 3, 18 minus 1, 6, 4, 1, 2, 3, 4.680.000. Itu ya. Nomor 28. Ya. Sebuah perahu bergerak ke arah barat sejauh 75 km, ke selatan sejauh 20 km, lalu berbelok lagi ke timur sejauh 60. Jarak terdekat perahu tersebut dari tempat semula. Oke, di sini ada barat, timur, selatan, utara. Mari kita cari tahu dulu. Nah, harus tahu ya arah mata angin. Ya, atas utara, bawah selatan. Oke. Kemudian sebelah kanan ini timur, di sebelah kiri adalah barat. Ini harus tahu ya. Oke. Titik awal misalkan di sini. Titik awal. Dia bergerak ke barat, berarti ke kiri kita ya. Sejauh 75 kilo. Kemudian ke selatan, berarti ke bawah 20 kilo. Kemudian balik lagi ke timur, berarti ke kanan sejauh 60 kilo. Ini titik akhir nih di sini. Akhir. Pertanyaannya, jarak terdekat perahu, ini posisi air di sini dengan tempat awal. Ini kan yang ditanyakan. Nah, berapa? Nah, ini adalah materi tentang Pythagoras. Nah, ketika kita mau nyari X, di sini kita kasih garis mana? Tek, 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 tek. Ini siku-siku kan? Oke. Di sini 20, jelas sama. Kita fokusnya ke segitiga ini aja. Ini X, ini 20. Nah, ini berapa, Bu? 75 dikurang segini. Berapa segini? 60. 75 dikurang 60 adalah 15 ya. 15. Oke, berarti gini pindah ke sini. 15 20 X. X adalah sisi miring kan? Maka X kuadratnya adalah 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 400 tambah 225 kuadratnya 625, maka X-nya akar dari 625 adalah 25 km. Jawabannya adalah B. Itu ya. 29. Jika sudut AOP ini 50, maka besar ACD yang ini ya. Ini yang kita cari. Oke, AOP ini namanya adalah sudut pusat. ACD ini adalah sudut keliling. Ya. Oke, ada hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Nih, ya. Sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling, atau sudut keliling itu berarti setengah dari sudut pusat. Oke. Itu ya. Tapi di sini harus menghadap busur yang sama. Lihat. AOB ini menghadap busur AP. ACD itu menghadap busur AD. Ya. Oke. Ya, padahal kita mau cari ACD. Ya, nggak ada hubungannya dong. ACD
dan AOB ini nggak ada hubungannya. Maka kita perlu cari tahu nih, ya. Kita perlu cari tahu, ya, sudut pusat yang sama-sama menghadap busur AD. Siapa? Ini nah, AOD. AOD ini juga menghadap busur AD. Oke. Itu ya. Maka nanti kita bisa cari ACD. Ya. AOD berapa besarnya? Lihat. AOD dan AOB ini berpelurus. Maka untuk mencari AOD ini adalah 180 dikurangi 50 derajat. Berapa? Oh, 130 derajat di sini, Bu. Kan gitu. Ya. Oke, ingat ya tadi ya, berpelurus itu jumlahnya pasti 180. Kalau ini temennya 50, maka sebelahnya pasti 180 dikurang 50. Dapatnya 130. Yang mau dicari adalah ACD. ACD tadi sudut keliling. Sudut pusat udah tahu belum? Sudah. Ini berarti sudut ACD. Itu setengahnya sudut pusat yang sama-sama menghadap busur AD. Setengahnya AOD. Berarti setengah dari 130 derajat. Berapa? 65 derajat. Maka jawabannya adalah B. Ya. Next. Banyak bidang diagonal dan diagonal ruang pada kubus adalah, ini kita kalau punya kubus, bidang diagonal itu yang mana sih, Bu? Nah, ini loh. A, B, C, D, E, F, G. Nah, bidang diagonal ini seperti bisa kita anggap sekat. Terima kasih contoh ya bidang diagonal. Nih. Bisa bayangin A, B, G, H. Oke. Mana lagi, Bu? Ya. Nih, sebelahnya sini. Nah. D, C, F, E. Oke. Mana lagi, Bu? Ya, kita gambar lagi ya. Yang sini. Nah, ini. Ya. Kemudian ini tadi 2 ya. Ini 2, ini 1. Kemudian temennya juga nih yang miring ke sana. Nah, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Yang ke depan. Maaf, bukan. Yang di sini. Yang tegak. Satu lagi. Yang ke sini. Nah, berarti berapa? Ini 1, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bidang diagonalnya ada 6. Nah, diagonal ruang ada berapa, Bu? Diagonal ruangnya itu ada 4. Diagonal ruang yang mana, Bu? Nih, diagonal ruang itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jawabannya adalah 6 dan 4. Bukan 4 dan 6 ya, tapi 6 dan 4. Oke?